Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Niko. Sama. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah Mas Niko sehat. Alhamdulillah. Usaha lancar? Alhamdulillah. Jadi kesempatan kali ini saya pengen konsultasi lagi nih Mas Sama. Siap. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing. sering-sering konsultasi. Nggak apa-apa, sambil asah ilmu Mas. Iya, oke. Iya. Gimana? Jadi gimana? saya ini kan barusan tadi kemarin kita udah bahas tentang saya udah buat PT. Oke. Terus juga saya udah mulai memikirkan untuk pengurusan pajak gitu kan. Terus saya nemu masalah lagi nih gitu. Gimana, masalah apa? Masalah tentang terkait merek saya. Jadi saya punya produk yang nama produknya ini nggak sesuai sama nama PT-nya. Langsung Gitu. klien Mas Niko Nah, agak ragu. Agak ragu. Klien saya pas pengen transfer kok nama perusahaan, nama merek saya ini nggak sesuai sama nama PT-nya nih gitu. Apakah ini bener PT-nya saya? Merek ini adalah punya PT-nya saya atau bukan gitu. Jadi klien sempat bertanya-tanya gitu kan. Nah ini gimana sih Mas solusinya gitu? Oke, alhamdulillah ya. Jadi pas udah mulai bisnis tuh, kalau kemarin nggak mulai, Mas Niko nggak akan sampai tahu hal-hal lebih banyak ya. Iya. Jadi cuman pikiran aja awang-awang, ternyata sebenarnya nggak setakut yang di awal itu ya. Hanya memang pada saat mulai ada beberapa hal yang harus disolusikan. Iya, betul. Di sini banyak yang kemarin-kemarin datang ke saya coba tanya-tanya tentang masalah perbedaan merek sama nama perusahaan. Memang untuk zaman sekarang itu kan kita banyak bisnis tuh online ya. Termasuk mungkin bisnis Mas Niko ini ada yang dijalankan online. Betul. Kalau yang biasa ketemu sehari-hari langsung melihat tatap muka mah nggak masalah ya. Betul. Transfer, pembayaran. Dia juga ngelihat ada kantornya. Betul gitu. Tapi yang di online ini terkadang kepercayaan yang paling utama. Seperti yang kita bahas kemarin, selain pajak, Mas Niko berkewajiban untuk menjaga kepercayaan klien-klien dan calon klien Mas Niko. Betul. Nah ini memang antara merek sama PT itu terkadang ada yang sama, ada yang berbeda. Betul. Tapi mau sama atau berbeda, untuk menjaga secara hukum merek Mas Niko kan nggak mau nih mereknya pada saat udah booming tiba-tiba ada yang niru, terus pakai harganya di bawah harga Mas Niko. Akhirnya lebih booming dari Mas Niko. Mas Niko mau nuntut bingung. Betul. Bukti merek itu milik Mas Niko? Nah ada yang namanya HAKI atau HKI. Hak atas kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, di mana ini tuh untuk menghargai, untuk memberikan apresiasi kepada yang mempunyai karya. Contoh Mas Niko ini membuat karya merchandise ya sekarang ada baju, ada topi, ada yang lainnya ya sampai mug kayak gitu-gitu dengan merek Mas Niko. Nah itu pemerintah atau masyarakat itu mengapresiasi, tapi Mas Niko harus membuat yang namanya HAKI atau HKI. Hak kekayaan intelektual. Macem-macem, ada hak paten, ada hak merek. Nah mungkin bedanya apa tuh hak paten sama hak merek? Paten, merek itu lebih ke yang tadi masalah Mas Niko. Merek produk, merek produk supaya bisa diakui oleh perusahaan Mas Niko. Kalau paten itu ada paten terhadap hak cipta lagu, terus rahasia dapur, rahasia dagang. Iya. Kayak gitu-gitulah kalau di kuliner lebih ke rahasia dagang itu. Rahasia bumbu gitu ya. Bumbu betul. Mungkin nanti selanjutnya kita bahas detailnya, tapi sekarang itu gimana caranya solusikan yang Mas Niko lagi hadapi ini supaya cepet-cepet closing tuh klien-klien yang tertunda. Yaitu merek Mas Niko didaftarkan hak kekayaan intelektualnya atas nama perusahaan Mas Niko. Jadi nanti akan ada sertifikat di mana menyebutkan merek Mas Niko itu dimiliki oleh PT Mas Niko. Misalkan mereknya tuh anak masjid, PT-nya PT Injo. Nggak nyambung tuh. Nggak nyambung kan. Kadang orang anak masjid apa hubungannya sama Injo. Tapi pada saat ada legalitas itu tinggal disodorkan ini loh
bukti bahwa anak masjid ini masjid merch ya. Anak masjid ini merek atas nama PT Injo. Oh gitu. Gitu. Kalau misalnya nih ini namanya saya pemain baru ya kan. Betul. Baru membuka usaha. Saya lihat ternyata di Haki itu udah ada nih atas nama anak masjid gitu. Itu kayak gimana Mas? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu nggak bisa ya? Itu harus Mas Niko cari lagi merek lain. Cuman memang kalau misalkan misalnya beda bidang masih bisa diajukan, tapi tetap. Jadi proses pendaftaran merek itu bukan berarti pada saat didaftarkan langsung jadi, Mas. Ini kan balik lagi ke hak kekayaan intelektual, di mana harus benar-benar diuji, dicek apakah benar yang diciptakan oleh satu anak bangsa kayak Mas Niko ya, satu pengusaha, itu benar bukan meniru yang orang lain. Itu biasanya tuh prosesnya tuh pertama Mas Niko mendaftarkan nih atas nama merek Mas Niko, pemiliknya PT Mas Niko. Nah itu akan dicek dulu di awal bidang usahanya apa. Misalkan kalau di awal dicek udah oke, nggak ada, itu bisa lanjut. Kalau misalkan kemungkinannya nggak bisa karena ada dan kemungkinan akan melanggar, itu baiknya mencari yang lain. Cari nama lain. Betul. Ya. Makanya, jadi itu penting banget untuk di awal-awal ya? Iya, di awal-awal. Mungkin di awal-awal tuh kayak Mas Niko pada saat berjalan nggak kepikiran. Tapi pas berjalan baru kepikiran. Memang terkadang juga ya kalau buru-buru juga ya kurang baik. Ada juga yang menunda tuh karena takut di 3 bulan 6 bulan berjalan tuh pingin ganti merek atau ganti logo, dipatenkan mau yang mana, ternyata yang menghasilkan omset besar tuh logo yang update sekarang misalkan, itu langsung segera. Jadi betul. Lebih kalau merek ini lebih ke kalau masalah bisnis gitu ya, pada saat merek itu udah terkenal, udah menghasilkan pengikut banyak, penggemar banyak, konsumen banyak, jangan ditunda-tunda. Betul. Karena takutnya pas udah orang lain tahu, tiba-tiba mereka ngecek ke sistem Haki, ternyata belum didaftarkan sama yang punya. Dia iseng daftarin. Jadi ya udah kita nggak bisa ini. Kalau kita daftarin malah melanggar gitu. Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya sifatnya logo misalnya ya. Saya ngedaftarin logo saya nih. Setahun kemudian saya pengen rebranding gitu. Itu bisa di-upgrade ya? Bisa perubahan. Nanti ke Hakinya pengajuan perubahan. Sebenarnya sih untuk yang pertama saja itu bisa keluar sertifikatnya tuh 1 tahun ke depan bisa jadi. Paling cepat itu, atau bahkan 1-2 tahun ke depan, karena saking banyaknya yang mendaftarkan, Mas. Jadi iya betul. Ngapain ditunda-tunda, toh orang lain aja banyak yang ingin mendaftarkan mereknya tuh supaya legal gitu, supaya ke bisnis dia juga mendukung. Iya, dan salah satu ketika kita mendaftarkan Haki itu adalah salah satu bentuk kita ada pemikiran untuk maju, berkembang gitu. Betul. Kan. Kalau misalnya kita nggak ngedaftarin itu berarti kita nganggep ini bisnis kayaknya nggak bakal gede nih gitu kan. Iya, kan? Kayak gitu Mas Niko. Kalau misalnya kita daftarin, ya berarti itu ada keyakinan kalau ini bisnis bakal gede. Betul. Nanti nggak bakal ada yang niruin atau buat KW-nya dan segala macem gitu. Betul, kan. Kita jadi ada punya kekuatan hukum kan gitu. Nah, yang paling penting kekuatan hukum dan nilai jual merek Mas Niko menjadi meningkat. Iya. Balik lagi sih kalau ngobrolin masalah usaha mah gimana caranya ningkatan omset, tapi tetap harus jaga menjalankan kepercayaan negara dengan mentaati hukum-hukum yang berlaku. Iya, betul. Nah, kalau misalnya nih, saya kan buat baju nih. Buat baju itu ada logonya, ada namanya dan segala macam. Nah, terus saya pernah lihat tuh di Shopee gitu kan, di salah satu marketplace. Itu ada orang yang jual produk sama persis sama kayak saya, tapi harganya lebih murah gitu. Dan jelas itu KW ibaratnya gitu kan. Itu kalau saya punya kekuatan hukum, saya bisa nuntut dia ya? Bisa. Mas Niko bisa hitung misalkan di Shopee dia nih. Shopee dia penjualannya tuh secara matematika berapa ribu. Dengan nilai sekian. Itu kalau jadi omset Mas Niko bisa jadi berapa, itu hak Mas Niko buat nuntut dia untuk ganti rugi ke Mas Niko berapa. Kalau saya nggak punya kekuatan hukum nggak bisa. Nggak bisa. Kalau itu merek belum didaftarin kayak kemarin yang terjadi, merek sebelumnya kan bukan yang masjid ini ya. Iya. Itu nggak bisa.
kalau misalkan nggak mau terulang seperti kemarin, ini udah merasa yakin nih Mas Niko sama merek yang sekarang, langsung segera daftarkan. Gitu ya. Gitu. Oke, terus mungkin jadi kesimpulannya Siap. setelah tadi kemarin kita udah ngebahas soal pembuatan PT, terus juga Betul. perpajakan, kita masuk lagi ke permasalahan yang lebih kompleks lagi tentang haki gitu ya. Ya, Nah itu kan balik lagi nih, kadang saya kan nggak mau ribet nih Mas, betul. ya kan? Kira-kira untuk pendaftaran haki ini ada nggak solusinya buat penyedia jasanya juga ada? Ada penyedia jasa haki ada. Itu lebih ke nanti Mas Niko dibantu buat proses pendaftarannya sampai pengawasan sampai sertifikat jadi. Pada saat proses dari awal itu pertama data masuk nih Mas Niko. Mas Niko membuat surat kuasa kepada si Penyedia jasa. penyedia jasa, dia daftarkan, keluar resi. Resi itu bisa dipakai buat administrasi Mas Niko, misalkan mau bikin izin lanjutan kalau makanan tuh biasanya atau obat bikin BPOM dan yang lainnya itu Iya, bisa iya. digunakan, tetapi itu belum bisa dipakai untuk menuntut pada saat orang menggunakan merek Mas Niko. Oh. Itu selama sampai sertifikat jadi, kalau pengalaman yang saya lihat ya itu paling cepat tuh ada 1 tahun sampai 1 tahun keluar sertifikat. Setelah itu biasanya berlakunya sertifikat itu di 10 tahun. Nah 10 tahun, selama sertifikat itu 10 tahun berjalan itu udah melindungi merek Mas Niko. Nah kalau Mas Niko sendiri bingung juga daftarnya di mana, caranya gimana, terus nanti pas sampai 1 tahun ke depan tuh Mas Niko kadang lupa buat monitoring kira-kira merek kita tuh ada masalah nggak, ada yang banding nggak, atau yang lainnya. Nah kalau memakai jasa ini dia akan informasikan ke Mas Niko, misalkan tiba-tiba Mas ada banding karena ada orang yang merasa itu duluan dia, misalkan daftarkan. Nanti Mas Niko bisa banding lagi, dibantu lagi kayak gitu sampai sertifikat keluar, enak udah clear gitu. Jadi ada yang ngurusin juga ya. Betul. Gitu ya. Nah tadi yang resi tadi juga kalau misalkan Mas Niko masalah penjualan yang rekening ya beda sama PT, itu bisa dijadikan juga ada landasan hukum ke klien Mas Niko. Ini loh PT itu tuh memiliki merek A. Tapi Ini emang buktinya, lagi pengurusan. lagi proses, betul, dan ini resinya. Gitu. Jadi yang ngeluarin resi itu dari mana itu? Dari Menteri HAM, Hukum dan HAM. Oh gitu. Seperti kayak kemarin PT ya. Ada SK Menkumhamnya. Nah ini ada SK atau resi, ini ada resi yang menjelaskan, nanti ada capnya juga menteri. Dan itu yang ngurusin bisa dari penyedia jasa itu setelah Bisa. kita ngasih surat kuasa. Betul. Buat untuk ngurusin untuk itu ya. pengurusan. Nanti dia urus di sistemnya nanti dia yang urus sampai resi itu keluar, dan resi itu bisa jadi pegangan Mas Niko gitu. Oke. Nah, itu apakah jadi kalau misalnya nih saya tertarik untuk itu. Nah, apakah dengan keluarnya resi sama keluarnya sertifikat itu jadi satu paket kalau misalnya saya mau bayar gitu? Atau saya mau bayar kira-kira range harganya untuk pembuatan pendaftaran hak itu? Pendaftaran hak itu range harga di 3 sampai 4 ya. Sampai 4 juta. Itu udah satu paket sampai jadi? Sampai jadi. Hanya memang pada saat perjalanan yang dari resi sampai sertifikat keluar, itu tuh misalkan ada banding atau ada penolakan gitu, kita mau bandingkan tetap diajukan nama itu, memang harus ada biaya lagi. Oh gitu. Gitu. Ya itu kan juga ibaratnya jadi bantuan hukum juga kan? Betul, seperti itu. Jasa bantuan hukum di luar pengurusan sertifikat. Betul. Kalau misalkan nggak diurus atau Mas coba urus sendiri, itu pas ada penolakan atau ada banding dari yang lain, Mas bingung apa yang harus dilakukan. Iya. Jadi itu mungkin di sekitaran range harga 3 sampai 4 juta dengan pengurusan paling cepat itu 1 tahun. 1 tahun keluar sertifikatnya ya. Alhamdulillahnya kalau misalkan tidak ada yang penolakan atau banding, ya nggak ada biaya tambahan. Cuman kalau misalkan itu pun kalau ada biaya tambahan tuh bukan biaya untuk jasanya lagi Mas, tapi murni murni biaya untuk beli vouchernya. Oh gitu. Atau biaya ke negara lah ibaratnya. Oke. Jadi clear nih kalau menurut saya untuk pembahasan soal haki ini nanti mungkin
saya akan datang lagi untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kali-kali saya mau konsul-konsul lagi. Boleh Mas Niko. Untuk yang sekarang terima kasih buat Sama-sama. Mas Rama udah ngejelasin dengan detail. Siap. Ketemu lagi di kesempatan Oke selanjutnya. Mas Niko. Assalamualaikum. Jangan kapok. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati. Yuk.